siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RBL TPB 44B dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Alat Penyemprot Anti Nyamuk. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Octavia Fadilisa Silai, NIM 120420095 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Julfanur Rafifa, NIM 120300095 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Katlia Siboro, NIM 120330097 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Halo semua, perkenalkan, nama aku Wanda Prilias Tumorang, NIM 120330094, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Agripa Subakti, NIM 120330109, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Noel Francisco Manulang, NIM 1204281, Prodi Rekayasa Kehutanan. Sebelumnya kalian sudah tahu belum prinsip Bernoulli? Hukum Bernoulli itu ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1783. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah mekanika yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan energi kinetik pada volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran turun, maka tekanan fluida akan naik. Adapun dari rumus hukum Bernoulli tersebut adalah seperti berikut. Tahukah Anda bagaimana benda tersebut bekerja? Bagaimana cairan yang di dalam tangki bisa naik? Penyemprot serangga ini mempunyai dua bagian utama, yaitu tangki tempat cairan dan tabung pompa. Tabung pompa memiliki lubang kecil tempat anginnya berhembus. Tangki cairan ditempatkan di ujung tabung dan ada semacam sedotan kecil yang ujung atas lubang sedotannya berdekatan dengan lubang tabung pompa seperti ini. Apakah Anda berpikir bahwa cairan naik dulu ke tabung penyemprot ketika pegangan pompa ditarik lalu keluar bersama udara ketika pompa didorong? Perhatikan ini. Saya lepaskan tangkinya, ditarik pompanya di tempat terpisah dan dorong. Cairannya masih keluar. Berarti memang tidak ada cairan yang masuk ke dalam tabung pompa. Prinsip Bernoulli yaitu ketika pompa didorong ada aliran udara dengan kecepatan tinggi di mulut tabung, sehingga area ini menjadi bertekanan lebih rendah dari sekitarnya. Karena itu, cairan di tangki bergerak ke tekanan yang lebih rendah, kemudian terdorong ke arah depan bersama dengan aliran udaranya. Dalam penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot anti nyamuk ini pastinya tidak sempurna. Tentu saja ada kekurangan dan kelebihan dibandingkan dengan obat nyamuk bakar. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, obat nyamuk semprot ini dapat kita gunakan jika kita berada di luar ruangan dengan aman tanpa mengkhawatirkan kecelakaan yang terjadi. Sedangkan obat nyamuk bakar dapat menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran. Yang kedua, obat nyamuk semprot ini dapat membunuh nyamuk dengan waktu yang singkat dan dapat bertahan lama. Sedangkan obat nyamuk bakar membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membunuh nyamuk. Selanjutnya kekurangannya yaitu jika cairannya terhirup atau tertelan dapat menyebabkan batuk-batuk, muntah, sesak napas, dan kehilangan kesadaran karena cairan dalam obat nyamuk semprot mengandung piretrin. DEET yang terkandung dalam obat nyamuk semprot dapat menimbulkan gangguan saraf dan iritasi, terutama jika terjadi kontak jangka panjang dengan kulit. Tidak efektif untuk dibawa dalam berpergian dikarenakan ukuran obat nyamuk semprot yang cukup besar dan memakan banyak tempat. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas
akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut, yang artinya akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari adalah pada alat penyemprot nyamuk. Ketika gagang semprot didorong, udara yang ada di dalam pipa meluncur keluar melalui pipa. Karenanya, udara dalam pipa mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara tinggi, maka tekanan udara pada pipa menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam selang mempunyai laju yang lebih rendah, tekanan udara dalam selang lebih tinggi. Akibatnya, air didorong ke atas. Ketika air tiba di pipa udara yang meluncur dari dalam, tabung mendorongnya keluar. Biasanya lubang berkurang kecil sehingga air meluncur dengan cepat. Ingat persamaan kontinuitas, kalau luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya kalau luas penampang pipa besar, maka fluida bergerak pelan. Sekian dari video kami. Jikalau ada salah kata atau salah perilaku, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.